Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu rasa syukur, alhamdulillah, setiap saat, setiap waktu mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan tahun ini oleh Allah kita masih diberi kesempatan untuk menyambutnya, untuk mengisi dan mengamalkan, memanfaatkan keberkahan bulan Ramadan yang oleh Allah kita masih dipertemukan. Lebih-lebih lagi pada kondisi alam saat ini dengan adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan dengan kita ingat kepada Allah atas nikmatnya, Allah akan tetap menambah kenikmatan berupa nikmat apa saja. Dan mudah-mudahan semuanya kaum muslimin tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terbebas dari COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat pada junjungan kita Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat dan tergolong umatnya yang taat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di hari pertama bulan Ramadan ini saya hanya memberikan nasihat kepada diri saya sendiri dan umumnya para saudara-saudara semuanya, kaum muslimin, bahwa Ramadan tahun ini beda situasinya dengan Ramadan yang lalu. Situasi yang beda kali ini, kita juga harus sering
saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Di hari pertama bulan Ramadan ini, marilah kita tetap memahami hakikat Ramadan, hakikat puasa pada bulan Ramadan ini, walaupun dalam situasi dan kondisi yang belum pernah kita alami, yaitu dengan adanya COVID-19 yang biasanya di Ramadan kita bebas beramaliyah, mengisi bulan Ramadan dengan amaliyah sunnah dalam rangka mengharap ridha Allah. Akan tapi situasi saat ini semacam ada batasan-batasan, peraturan-peraturan dari pemerintah yang semuanya merujuk kepada darul mafasid, menolak bahaya, menghindari kerusakan. Itulah kita juga harus mematuhi peraturan itu dari pemerintah. Satu sisi juga kita harus menjalankan syariat Allah, yaitu menjalankan puasa Ramadan. Nah, dalam situasi yang berbeda yang belum pernah kita lakukan, maka hukum syar'i apapun harus kita laksanakan. Sholat Jumat, puasa. Akan tetapi untuk sholat Jumat sendiri dalam situasi yang seperti ini, ya kita harus bisa memahami peraturan pemerintah dengan catatan kalau di lingkungan kita, sekitar kita tidak ada bahaya atau zona merah dalam COVID-19 ini, ya kita tetap melaksanakan Jumatan, tetapi harus dengan prosedur dari pemerintah, jaga jarak dan sebagainya, pakai disediakan alat cuci dan sebagainya. Berbeda dengan zona merah, memang tidak bisa ditawar, harus kalau ada larangan tidak melaksanakan Jumatan, ya maka kita harus mematuhinya. Nah, kaitannya dengan Ramadan, terutama di situasi saat ini, ada batasan-batasan kita melaksanakan amaliyah yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Kemudian saat ini ada pembatasan, tidak boleh melaksanakan sholat tarawih. Kemudian juga kultum dan sebagainya, yang itu menimbulkan perkumpulan orang banyak, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, maka dengan demikian hakikat puasa Ramadan adalah kita menahan, tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan lebih luas lagi hakikat puasa. Juga tidak sebatas menahan hawa nafsu saja. Lebih dari itu, Al-Ghazali menerangkan di samping puasa menahan makan, minum, menahan hawa nafsu, tetapi lebih luas lagi beliau menjelaskan juga kita bisa menahan
mim'asil jawarih, menahan kemaksiatan dari anggota tubuh, mulai dari indera, kemudian telinga, lisan, pendengaran. Itu juga harus kita bisa menghindari maksiat-maksiat jawarih itu. Dan ternyata itu juga luar biasa berat, menahan ma'asil jawarih. Nah, tidak sekedar menahan makan minum, kemudian hawa nafsu, maksiat, semuanya itu kalau kita bisa melaksanakan, bisa mengamalkan, maka insya Allah puasa kita akan sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari semua amalan yang kita lakukan dalam rangka untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, itu kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puasa yang sah secara fikih, kemudian puasa yang sah dan diterima oleh Allah, itulah hakikat puasa akan kita gapai, dan keberkahan Ramadan pun juga akan kita dapatkan. Saya kira itu untuk menyikapi puasa Ramadan tahun ini yang memang beda situasi dan kondisinya, yang kita juga harus memahami betul apa yang diterapkan oleh pemerintah, tapi juga tidak meninggalkan amaliyah Ramadan. Kita bisa menyiasatinya, bukan berarti dilarang atau ada batasan-batasan amaliyah Ramadan saat ini. Tidak ada tarawih, tidak ada kultum dan sebagainya. Tetapi kita bisa mensiasati di rumah. Kita juga jangan sampai melewatkan waktu-waktu yang mustajabah, waktu di bulan Ramadan yang apabila kita meniati ibadah, maka semuanya akan menjadi ibadah, semuanya akan mendatangkan ridha Allah untuk kita semuanya. Tetap optimis, COVID-19 kita akan selamat dari semuanya itu, dan puasa kita semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat semuanya, dalam rangka menghadapi situasi COVID-19 saat ini, banyak saudara kita dampak dari COVID-19 ini, ada yang di lockdown lokal maupun lockdown yang luas, maka semuanya berdampak kepada kondisi saudara-saudara kita di beberapa tempat, sehingga di bulan Ramadan kali ini kami menghimbau, menyerukan kepada saudara-saudara semuanya untuk menyalurkan zakat, infak maupun sodakohnya melalui NU-Care Lazisnu Kabupaten Pacitan, yang nantinya akan kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, yaitu membantu mereka, meringankan mereka dari penasarupan hasil zakat
panjenengan semuanya yang dilewatkan NU Kerla Jisnu Kabupaten Pacitan. Terima kasih, semoga zakat, infak, sedekah panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.